ourselves. First, my name is Olivia Zizibrati. You can call me Olive here, and then my friends. My name is Vici Davina, you can call me Vici. My name is Puspita Sari. You can call me Nita. My name is Raden Muhammad Bagas Suprato. You can call me Bagas. We're here. We'll explain about integritas pada dirigensi. Kualitas penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dan berlaku nilai dalam metode, sarana, prinsip, dalam dan keterbaruan berbagai hasil. Orang yang memiliki integritas berarti memiliki kepribadian yang jujur. Integritas itu dibagi menjadi tiga bagian: nilai integritas inti, nilai integritas etos kerja, dan juga nilai integritas sikap. Nilai integritas inti itu dibagi tiga juga. Jadi masing-masing itu ada tiga bagian semua. Yang pertama di integritas inti itu ada jujur, bertanggung jawab, dan juga disiplin. Di nilai integritas etos kerja apa ada itu berani, peduli, dan juga adil. Kalau di integritas sikap ada mandiri, sederhana, dan juga kerja keras. Tapi di sini saya akan hanya menjelaskan integritas intinya. Untuk yang nilai integritas etos kerja dan juga sikap akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Dan next, nilai integritas inti. Jujur adalah urusan tidak curang dan juga tidak berbohong. Ya seperti kalian kalau misalnya disuruh membeli sesuatu oleh orang tua kalian, terus kan biasanya ada kembalian tuh. Nah itu kalian tuh kan nggak boleh ngambil kembaliannya. Itu juga nanti bisa jadi korup, harus jujur. Terus yang kedua bertanggung jawab seperti kalian menjaga adik kalian atau saudara kalian yang masih kecil gitu. Misalnya kalian disuruh jaga anak kecil dunia, terus habis itu nanti kalian malah tinggal main HP atau main kemana gitu kan nggak boleh ya. Disiplin itu juga gak harus tentang datang tepat waktu ya, tapi juga dalam kumpulan tugas itu juga harus disiplin juga tepat waktu. Harus tepat waktu juga. Kalau misalnya kalian melebihi batas waktu yang diberikan oleh dosen kalian, itu nanti juga kalian termasuk tidak disiplin, juga termasuk korupsi waktu batas pengumpulan tugas. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akan berusaha sama saya. Selanjutnya nilai dan perilaku integritas etos kerja. Yang pertama ada mandiri. Mandiri adalah pribadi yang mandiri, akan berani menetapkan gambaran hidup yang diinginkan. Dia berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua ada kerja keras. Seorang pekerja keras dapat memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapinya. Pekerja keras sangat semangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal. Yang ketiga adalah sederhana. Seorang yang sederhana membebaskan dirinya dari segala ikatan yang tidak diperlukan. Sederhana juga berarti hidup secara wajar. Artinya seorang mampu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan. Jadi dia memberi apapun itu sesuai kebutuhan, bukan yang diinginkan. Selanjutnya nilai dan perilaku integritas sikap. Ada tiga juga. Yang pertama berani, peduli, dan adil. Berani nantinya keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi kepada pihak yang berwenang. Jadi kalau misal kalian tahu ada yang korupsi, nggak usah takut buat melapor kepada pihak yang berwenang. Yang kedua peduli. Orang yang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, dan kebaikan. Peduli berarti mengasihi dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin dikasihi atau diperlakukan. Jadi kalau kalian ingin orang lain respect, kalian juga harus respect. Adil. Seseorang yang adil selalu bersikap imparsial, tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Bukan berpihak karena bertemanan, persamaan suku, bangsa, maupun agama. Jadi adil itu tidak memandang kayak oh dia tertentu, oh dia satu suku sama aku, jadi netral. Selanjutnya dilanjutkan sama teman saya. Sikap integritas. Ciri-ciri integritas: 1. Orang berintegritas memiliki sikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya.
2. Orang berintegritas, bertindak transparan dan konsisten. 3. Orang berintegritas menjaga martabat dan tidak melakukan hal tercela. 4. Orang berintegritas bertanggung jawab atas hasil kerja. 5. Orang berintegritas memiliki sikap objektif. Manfaat integritas sendiri ada 5, yaitu manfaat integritas secara fisik. Integritas dapat membuat seseorang benar dan bukan. Karena kalau integritas kan enggak pasti kayak enggak banyak pikiran dulu, kayak nanti pas aku gini gitu. Jadi itu berpengaruh sama manfaat secara fisik. Terus manfaat integritas sosial, integritas mampu mengembangkan hubungan antar individu maupun lingkungan masyarakat. Misalnya membuat seseorang mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas maupun kegiatan yang menuntut kekompakan serta kerjasama yang baik. 3. Manfaat integritas emosional. Integritas dapat membuat diri seseorang penuh motivasi, empati, serta rasa solidaritas yang tinggi dalam interaksi kerja. 4. Manfaat integritas spiritual. Integritas membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam mengartikan sesuatu, termasuk pengalaman hidupnya seperti keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialaminya. Manfaat integritas secara intelektual. Integritas dapat mengoptimalkan kinerja otak seseorang. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang tanya. Tidak ada. Ayo. Oke, terima kasih sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.